Hari ini kita akan belajar tema yang ke-7 dan yang ke-8. Tema yang ke-7 dengan yang ke-8 Pak Eri jadikan satu karena KD-nya sama ya. Dan melanjutkan materi IPS semester 1 yaitu mengenai ASEAN, organisasi ASEAN. Tapi di tema 7 dan ke-8 ini kita belajar lebih dalam lagi mengenai organisasi ASEAN dan negara-negara ASEAN. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami memohon pertolongan Tuhan dalam kami belajar pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami bisa memahami video yang akan kami saksikan dan berikan kami semangat untuk mencatat informasi-informasi penting pada saat ini sehingga kami semua beroleh ilmu pengetahuan yang disampaikan melalui video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, siapkan catatanmu, siapkan pemandumu, latihanmu, siapkan. Kemudian kalian catat informasi-informasi penting, hal-hal penting yang akan kalian saksikan pada video tutorial berikut ini. Tema yang ke-7 dan ke-8 materi IPS masih membahas mengenai ASEAN, organisasi ASEAN. Seperti tema di semester 1 ya, jadi kita masih belajar mengenai ASEAN. Kemudian kenapa tema 7 jadi satu dengan tema 8? Karena yang dipelajari sama, sehingga Pak Eri mempersingkatnya supaya kalian lebih cepat dalam belajarnya. Baik, yang kita pelajari ada hubungannya dengan yang dipelajari di semester 1, bahkan mengulang dari semester 1 mengenai ASEAN. Jadi anak-anak bisa mempersiapkan pemandu-pemandu IPS mengenai ASEAN di semester 1 dulu ya. Yang membahas tentang ASEAN bisa dipersiapkan sebelumnya, dibaca-baca dulu sebelumnya sebelum kita belajar tema 7 dan 8. Yang pertama adalah sejarah ASEAN. Ya, seperti di semester 1 dulu ya, sejarah ASEAN. Jadi, kapan nih ASEAN dibentuk? Tentunya kalian masih ingat ya, tanggal bulan tahunnya ya, berapa ya ASEAN dibentuk di kota Bangkok. Ya, di kota Bangkok, Thailand. Kemudian diwakili oleh 5 wakil dari 5 negara Asia Tenggara. Ya, kelima wakil negara tersebut siapa saja? Tentunya kalian masih ingat ya. Dari Indonesia ada Malik, dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, dari Singapura ada S. Rajaratnam, dari Filipina ada Narcisco Ramos, dan dari Thailand ada Tanat Oman. Nah, itu adalah 5 pelopor atau pendiri organisasi ASEAN melalui deklarasi Bangkok. Kapan ya? Ayo diingat-ingat. Nah, tentunya kalian ingat, kalau kalian semester 1 kemarin kuat dalam belajarnya pasti ingat. Baik, kita lanjutkan. Tujuan ASEAN dalam deklarasi Bangkok. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Tujuan ASEAN ini ada di dalam deklarasi Bangkok. Kalian bisa cari di Google, juga sama, intinya sama. Ya. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu tujuan ASEAN yang termuat di dalam deklarasi Bangkok. Kemudian apa sumbangsih Indonesia di lingkup ASEAN? Sumbangsih itu yang diberikan. Apa yang diberikan Indonesia di lingkup ASEAN, di lingkup organisasi ASEAN, apa yang diberikan? Pertama, berperan memastikan sentralitas ASEAN. Ya, Indonesia memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Minister of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region pada Juli 2016. Tidak usah dihafalkan, yang penting kamu tahu. Ya, tidak usah dihafalkan. Yang penting kamu tahu Indonesia punya peran satu, memastikan sentralitas ASEAN. Udah gitu aja, tidak usah bahasa Inggris tadi dihafalkan, tidak usah. Kemudian ikut mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Jadi sebagian besar wilayah Asia Tenggara, wilayah Indonesia adalah laut, sehingga keamanan maritim perlu diperkuat.
Ya, di sini dalam hal penanganan isu illegal, unpermitted and unregulated fishing. Jadi kita tahu pada tahun 2014 Menteri Perikanan kita, ya Ibu Susi Pujiastuti itu terkenal. Ya, kenapa? Dia memerangi illegal fishing. Jadi penangkapan ikan yang ilegal di laut itu diperangi, kapalnya ditenggelamkan. Nah, kemudian sebagai pendorong upaya dan kerjasama penanganan terorisme, radikalisme, dan violent ekstremisme, upaya yang dilakukan melalui implementasi ASEAN Convention on Counter-Terrorism and Instrument International dan instrumen internasional lainnya. Jadi ini salah satu cara untuk menangani terorisme, kontraradikalisme. Jadi menangani supaya tidak banyak teror di negara-negara Asia Tenggara. Posisi dan peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia posisinya apa saja? Ya, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN yang pertama tahun 1976 ya di Bali. Hasilnya apa kira-kira? Ya, kalian bisa cari di internet bisa, tetapi Pak Edi jelaskan ya. Hasil dari KTT ASEAN yang pertama adalah mengangkat Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama, yaitu HR Darsono dari Indonesia. Jadi, hasil KTT ASEAN yang pertama adalah mengangkat HR Darsono, orang Indonesia, sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama. Kemudian yang kedua, pada tanggal 7-8 Oktober 2003 melaksanakan KTT ASEAN yang ke-11 di Bali. Hasilnya apa? Ya, hasilnya KTT 11 di Bali adalah Indonesia mengusulkan adanya komunitas ASEAN atau ASEAN Community. Ya, dibentuknya komunitas ASEAN atau ASEAN Community. Kemudian pada tanggal 17-19 November 2011 Indonesia menyelenggarakan KTT ASEAN yang ke-19. Jadi KTT ASEAN yang ke-19 tahun 2011. Ya, hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah disepakatinya kawasan bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Jadi KTT yang ke-19 disepakati kawasan ASEAN yang bebas senjata nuklir. Pak Heri ulangi ya. Yang pertama hasilnya adalah HR Darsono sebagai Sekjen ASEAN pertama. Ya. Yang kedua hasilnya adalah pembentukan komunitas ASEAN atau ASEAN Community. Yang ketiga hasilnya adalah pembentukan kawasan Asia Tenggara yang bebas senjata nuklir. Ya, yang keempat menjadi pemimpin ASEAN tahun 2004. Kemudian yang kelima sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia adalah salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi. Bahkan tahun 2006 itu pernah terjadi tsunami yang besar di kawasan Asia Tenggara yang melanda Indonesia. Yang keenam sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. Yang ketujuh mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Nah, sekarang dalam bidang ekonomi, peran Indonesia apa saja ya di lingkup ASEAN? 1. Membuka pusat promosi ASEAN. Kemudian sebagai salah satu negara yang menyediakan cadangan pangan. Ini dulu semester pernah ya, ada 5 negara yang menyediakan cadangan pangan, salah satunya Indonesia. Kemudian menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Menjalin kerjasama di sektor jasa. Di sektor jasa contohnya Indonesia itu sebagai penyedia tenaga kerja yang besar. Ya. Kemudian mendukung pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Integrasi itu penyatuan. Jadi mendukung kawasan ekonomi yang menyatu di Asia Tenggara. Nah, contohnya beberapa waktu yang lalu Pak Edi pernah berkunjung ke Malaysia sebelum pandemi ya, sebelum pandemi COVID. Itu pernah berkunjung di Malaysia. Di sana Pak Heri sakit, masuk angin. Ya, bingung cari obat. Pas jalan keluar itu ternyata di sana ada sebuah kios begitu. Di sana menjual tolak angin. Wah, ini tak cari ini tolak angin. Tak kira di luar negeri di Malaysia tidak ada. Ternyata di sana ada tolak angin. Ya, Pak Heri beli tolak angin itu. Orang Indonesia di Malaysia minumnya tolak angin dari Indonesia. Akhirnya sembuh. Ya. Nah, jadi
Barang-barang Indonesia itu bisa ditemui di luar negeri. Barang dari luar negeri juga mudah ditemui di Indonesia. Ya, kemudian kerjasama di sektor industri melalui kerjasama ASEAN Industrial Corporation. Ya, masih ingat proyek-proyek kerjasama ASEAN? Misalnya pupuk itu di mana, tembaga di mana, pabrik vaksin di mana. Nah, itu contoh proyek kerjasama ASEAN. Masih ingat ya, Pak Edi tidak perlu ulangi ya, itu di tema 4 ya, tema 45 semester 1. Kemudian kerjasama sektor perdagangan ditunjukkan dengan AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau ASEAN Economy Community dan Koperasi ASEAN. Nah, ini dulu pernah tak jelaskan di semester 1 ya, AFTA, jadi perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kerjasama di sektor fasilitas perdagangan. Negara anggota ASEAN sepakat menandatangani protokol Design of Transport Routes and Facilities, implementasi protokol untuk memfasilitasi transportasi barang di kawasan Asia Tenggara. Bahasanya agak belibet ya. Jadi itu kerjasama di bidang perdagangan. Nah, maksudnya begini, barang-barang dari luar negeri itu semakin mudah masuk ke Indonesia. Contoh dari Singapura. Dulu sebelum ada kerjasama ini harus menunggu, transitnya harus lama. Barang-barang itu ditumpuk lama di pelabuhan menunggu berbagai macam izin baru bisa masuk Indonesia. Tapi sekarang semakin dipermudah. Kita menjual barang di luar negeri, ekspornya mudah, importnya juga semakin mudah. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik. Nah, sekarang di bidang politik. Nah, kita masih ingat adanya SOFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Jadi, kawasan yang damai, bebas, dan netral di wilayah Asia Tenggara. Kemudian, Traktat dan Persahabatan dan Kerjasama, Traktat Persahabatan dan Kerjasama antar negara Asia Tenggara atau TAC ya, in Southeast Asia, Treaty of Amity and Cooperation. Kemudian, kawasan bebas senjata nuklir, ini tadi yang disepakati di Jakarta tadi. Berikut posisi dan peran Indonesia di bidang politik. Ya, mengikuti ASEAN Defense Ministry Meeting ADMM, ini di bidang politik. Pengiriman duta dan konsul, ini juga di bidang politik. Ini dulu pernah di semester 1. Pak Heri mengulang karena di semester 1 dulu masih banyak yang jelek tentang ini ya. Menegakkan perjanjian ekstradisi. Masih ingat ya perjanjian ekstradisi? Ekstradisi itu pemulangan buronan ke negara asalnya yang tertangkap ya. Kemudian perjanjian kawasan bebas nuklir, mendukung kesepakatan kawasan damai, bebas dan netral. Ikut bekerjasama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara. Nafsa itu narkotika, jadi ikut bekerjasama menanggulangi narkoba. Penyelesaian konflik-konflik di Asia Tenggara, Indonesia itu terlibat untuk mendamaikan atau menyelesaikannya. Nah, apa saja contohnya ini? Mengirimkan pasukan perdamaian yaitu pasukan Garuda 4 dan 5 ya, sebagai penengah dalam konflik antara Kamboja dan Vietnam. Dulu tahun 76 sampai 79, 1976, 1979, Pak Heri belum lahir apalagi kamu ya. Itu pernah terjadi perang antara Kamboja dan Vietnam. Indonesia membantu dengan mengirimkan pasukan Garuda untuk membantu perdamaian. Sebagai penengah dalam konflik antara Moro National Front Liberation MNFL ini terjadi di Filipina Selatan. Filipina Selatan itu memberontak. Nah, tapi Indonesia membantu menengahi supaya tidak terjadi perang antara Filipina dengan Filipina Selatan. Kemudian mendesak Myanmar agar lebih menghargai penegakan hak asasi manusia atau HAM antar etnik. Seperti kita ketahui di Myanmar itu terjadi kasus pelanggaran HAM di mana di sana adalah orang-orang etnik Rohingya ya. Kalau kamu pernah dengar beberapa waktu yang lalu di berita-berita itu ya, etnik Rohingya di Myanmar itu ditindas. Nah, etnik Rohingya itu banyak mayoritas yang beragama Islam. Sementara orang-orang Myanmar itu banyak yang beragama Buddha. Nah, terjadi konflik. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial, ya di bidang sosial dan budaya. Contohnya di sini menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women, jadi kerjasama di bidang sosial. Kemudian temu karya pemuda ASEAN.
menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Kemudian menjalin kerjasama penanggulangan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat ASEAN. Kerjasama di bidang pembangunan sosial, menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN, melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan penduduk di ASEAN. Nah, salah satunya di Indonesia ya. Di Indonesia itu adalah negara yang paling besar, paling banyak jumlah penduduknya. Tapi dengan adanya keluarga berencana, Indonesia berhasil menekan pertumbuhan penduduk. Ya, jadi pertumbuhan penduduk Indonesia tidak meledak, tidak terlalu banyak. Nah, di bidang budaya, contohnya di sini adalah kerjasama sektor budaya dan penerangan. Melakukan pertukaran kelompok seni budaya, menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia. Nah, membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport atau AMMS. Nah, dan SEA Games, Southeast Asian Games yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Kemudian mengenalkan ASEAN dan negara anggota melalui sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Contohnya sekarang ini kamu belajar mengenai ASEAN. Nah, itu salah satu kerjasama di bidang sosial budaya. Menyalurkan bantuan kepada cendekiawan, penulis, artis, dan wakil media massa di ASEAN. Menyebarluaskan pengajian masalah Asia Tenggara melalui kerjasama antar lembaga nasional. Sekarang kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Di sini ada ASCC, ASEAN Social Cultural Community. Jadi kerjasama dalam bidang budaya. Ya, kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara Asia Tenggara adalah sebagai berikut. Pertukaran seniman, ya, festival lagu dan lomba menyanyi negara ASEAN, kerjasama promosi pariwisata. Jadi kamu yang pengen pergi ke luar negeri ya, perginya di Asia Tenggara saja, atau jangan pergi-pergi dulu, masih pandemi COVID. Ya, kerjasama budaya serumpun Melayu, pertukaran berita dan penyiaran mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Ini pernah Pak Edi tayangkan di semester 1. Di Games, ya. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup kerjasama ASEAN. Ini di bidang pendidikan ya. Mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Mendorong organisasi sekolah, tiap-tiap negara mencari mitra. Nah, ini dulu pernah sekolah kita menjalin kerjasama dengan sekolah di Malaysia, sehingga Pak Heri pergi ke Malaysia dulu menjalin kerjasama. Kakak kelasmu dulu beberapa anak pernah ke sana ya, jadi mengunjungi sekolah di Malaysia, di Genting. Mengikuti pertukaran pelajar mahasiswa. Nah, contohnya saat ini pertukaran mahasiswa ya. Jadi 3 tahun yang lalu Pak Heri selesai menempuh kuliah S2. Kemudian salah satu tesisnya Pak Heri buat untuk artikel ya, menjadi jurnal internasional. Nah, itu dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa lain di berbagai tempat. Nah, salah satunya beberapa waktu yang lalu Pak Heri mendapatkan email, mendapatkan SMS dari salah satu mahasiswa di Malaysia. Dia meminta izin Pak Heri untuk artikelnya dibuat lagi. Jadi dia membuat artikel lagi yang berasal dari penelitian Pak Heri sebelumnya. Nah, dia email bisa, kemudian setelah email kok balasannya lama, kemudian dia WA Pak Heri. Ya, jadi itu salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia antar negara-negara di Asia Tenggara. Ya, jadi kerjasama dalam bidang pendidikan. Jadi Pak Heri bantu artikel-artikelnya Pak Heri dulu, asalnya dari mana, sumber datanya bagaimana, cara mengolah datanya bagaimana, Pak Heri kirimkan. Ya. Kemudian mengadakan lokakarya untuk mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Ini juga Pak Heri pernah ya, dulu waktu masih kuliah S2-nya itu tahun 2016, belum Pak Heri lulus, itu pernah mengikuti seminar. Di seminar itu yang datang adalah dosen dari Jepang dan dari Malaysia. Ya semua ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. Ya sedikit-sedikit Pak Heri mudeng, meskipun tidak bisa menjelaskan tetapi paham apa yang dikatakannya. Jadi
diberi kuliah oleh dosen dari negara lain, dari negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Besok kalau kamu kuliah di Indonesia, ya kamu bisa bekerja sama dengan teman-temanmu yang kuliah di negara-negara lain di Asia Tenggara. Atau kamu bisa kuliah di Malaysia, di Singapura, ya. Kemudian pasti kamu akan tetap diterima di sana, ya, karena kamu orang Indonesia, ya. Jadi sudah ada kerjasama akademis antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kalau kamu kuliah di luar negeri di Asia Tenggara, ya di Malaysia atau di Singapura, jangan ke Kamboja, jangan ke Myanmar. Nah, itu kualitas pendidikannya masih kalah daripada di Indonesia. Dalam lingkup ASEAN, kerjasama di sektor iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, apa saja? Ya. Nah, ini biotrop, pernah Pak Heri jelaskan di semester 1, ya. Jadi mengenai biologi dan penelitian biologi di Bogor. Kemudian matematika dan ilmu pengetahuan itu di Pinang, Malaysia. Penang, ya, bukan di Pinang, Penang, Malaysia. Kemudian mengenai bahasa Inggris itu di Singapura. Dan yang terakhir mengenai Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural, jadi mengenai pertanian itu di Los Banos, Filipina. Baik, sampai di sini video yang Pak Heri tayangkan, video tutorialnya. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, anak-anak, kita sudah selesai di tema yang ke-7 dan ke-8, video pembelajarannya sudah selesai. Kalian sudah melihat secara bersama-sama, dan Pak Heri berharap kalian sudah mencatat informasi-informasi penting itu di dalam catatan ataupun di dalam pemandu kalian. Dan ingat baik-baik, setiap catatan atau pemandu yang kalian tulis, ya, kemudian difoto, dikirimkan di dalam Google Classroom sebagai penilaian keterampilan. Ingat, jangan suka menunda-nunda, menumpuk-numpuk pekerjaan. Setelah ini, silakan difoto catatan-catatanmu, kemudian dikirimkan di Google Classroom. Baik, sampai di sini pembelajaran kita di tema 7 dan ke-8 mengenai ASEAN. Kita akan berdoa. Kami mohon pertolongan Tuhan, berikan kami semangat, berikan kami kesungguhan untuk kami bisa mencatat informasi-informasi yang kami saksikan melalui video, dan kami mohon pertolongan Tuhan supaya ilmu pengetahuan yang kami dapatkan pada hari ini boleh kami gunakan dengan baik dan kami bisa mengerjakan setiap latihan, setiap ulangan yang akan kami kerjakan. Kami mohon bimbingan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini video tema yang ke-7 dan ke-8. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.